Satu-satunya mobil yang bisa dibawa mati adalah mobil wakaf. Maka wakafkanlah mobil itu untuk Masjid Ar-Rahmah. Pak Ketua Masjid, ini Ustadz Somad ini ceramahnya, kalau mobil itu diwakafkan ke kami, nanti Ustadz pulang banyak sekali, nanti mobil nggak muat parkirnya, dijual Pak Ketua. Mobil-mobil nanti dari mereka ini, saya yakin setelah selesai pengajian ini banyak yang nyerahkan mobil nanti. Mobil itu dijual. Oh, jadi wakaf itu boleh dijual Pak Ustadz. Wakaf itu boleh dijual, tapi nggak boleh habis. Kalau habis namanya infak. Kalau nggak habis namanya wakaf. Semen, batu bata, kerikil, itu namanya infak, wakaf. Kalau habis, contohnya lilin. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, saya mau ngasih lilin. Itu infak apa wakaf? Infak, karena lilin kalau dibakar kan habis. Nggak bisa dia mesti kekal abadi. Mobil nggak habis. Mobil buktinya dijual habis. Angka nominal uangnya, mobil itu dihargai 200 juta, jual. Uang 200 itu dibelikan ke semen, batu bata, batu kerikil, keramik, dibangunkan ke masjid. Maka ada istilah wakaf nuqud, namanya wakaf uang. Jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, belilah sertifikat wakaf uang untuk pembangunan Masjid Ar-Rahmah. Satu sertifikat harganya 100.000. Maka sertifikat 100.000 berarti Bapak dengan mengirimkan 100.000 ke nomor rekening. Ada dibuat. Cumana kita mau mengiklankan Masjid Ar-Rahmah, ada nomornya. Jadi ke depan pengurus-pengurus masjid kalau ceramah Ustadz Somad, nama ini nggak usah besar-besar, kecil aja. Yang besar itu nomor rekening. Rekening besar gitu. Ini bukan hanya untuk Masjid Ar-Rahmah, untuk masjid-masjid dimanapun nanti akan datang. Saya kasih tahu kepada pengurus masjid untuk jadwal ceramah Ustadz Somad tahun 2023, gambar kecil aja. Yang besar buat nomor rekening sama sampingnya keris. Jadi jamaah tinggal yang malas-malas nulis, dia langsung langsung tulis, langsung Masjid Ar-Rahmah Bank Syariah Indonesia. Orang kita ini paling malas nulis. Jadi dia maunya langsung aja, langsung Masjid Ar-Rahmah BSI, nomor transfer, nomor pilihan, buat paling atas 1 miliar. Habis itu 100 juta, habis itu 10 juta, habis itu 1 juta. Karena dia mau cepat-cepat dipilihnya, langsung terkirim. Begitu terkirim dia pun menangis. Katanya. Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis? Haru ingat almarhumah mama ya? Enggak, ku kirimku pula 1 juta tadi. Memanglah kau laki bodoh, kata bininya. Padahal yang salah kirim 1 juta itulah yang akan menjadi bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau duit bapak 1 miliar di bank, terkirim 1 juta untuk Masjid Ar-Rahmah, yang tinggal di bank 999 juta. Mati bapak. Yang bapak bawa mati yang mana? Yang 1 juta itulah. Yang 999 juta dibawa mereka untuk nikah sama brownies, berondong manis. Memang sekarang ketawa-ketawa, pas balik dari sini betul juga kata Ustaz. Ibu jawab dengan jujur ya Bu ya. Jangan marah ya Bu ya. Jangan tersinggung sama saya ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Tengok. Tapi jangan gara-gara cerita ini kalian yang muda-muda ini jadi takut bebini. Lalu mempertahankan status jomblo kalian sampai hari kiamat. Ibu ini perempuan yang solihah semuanya.
Mereka orang baik-baik semuanya. Begitu mengangkat perasaan mereka yang udah mulai jatuh down tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua diceritakan Allah dalam Al-Qur'an bahwa kita semuanya akan mati menghadap Allah. Allazi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati, wal hayata. Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Al-Quran itu menjelaskan semua. Akhirnya kita pun mati menghadap Allah. Ada yang mati karena kecelakaan lalu lintas. Ada yang mati karena COVID. Ada yang mati karena batu. Ada yang mati karena tenggelam. Lalu orang pun bertanya, matinya kenapa? Karena diabetes. Matinya kenapa? Jantung koroner. Matinya kenapa? Karena kanker. Matinya kenapa? Padahal matinya semua karena malaikat maut. Kalau nggak dicabut malaikat maut bisa mati. Berapa banyak orang mati nggak mati-mati. Bunuh diri di rel kereta api. Sudah siap. Live lagi. Hai guys. Saksikan detik-detik kematianku. Ya pun, lewat kereta api. Begitu lewat, nggak mati. Rupanya salah rel. Minum racun. Diambil racun tikus, telan. Dianggapnya mati. Rupanya datang orang kampung. Dituangkan mereka susu kental manis. Ini, kalau dituang susu kental manis kemari. Susu kental manisnya turun ke bawah, air yang ada ini turun ke atas, tumpah dia. Makanya kalau ada orang minum racun, maka tuangkanlah susu kental manis agak kira-kira ya selusin lah. Maka keluar semua itu racun-racunnya. Kenapa? Karena susu kental manis itu berat, penuh dia memenuhi usus, akhirnya racunnya keluar. Begitu dia terbangun, disangkanya udah masuk neraka. Tengok, loh, tengoknya istrinya, kau kok neraka juga, kata dia. Kau nggak jadi mati bang, masih sama aku lagi, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang mau mati tidak mati, berapa banyak orang yang tidak mati, kata dia, sehat gagah perkasa. Begitu sampai di kantor, lihat sekretaris, mati. Suami saya itu Pak Ustadz tadi malam pas mau tidur itu masih sehat Pak Ustadz. Masih cerita tentang rumah kami yang belum selesai itu renovasi Pak Ustadz. Tiba-tiba pas jam 3 saya bangunkan dia mau sholat subuh. Terasa dingin macam es batu. Rupanya udah mati Pak Ustadz. Makanya sebelum tidur itu kita siap-siap mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tanyakan ke istri, mama, nanti kalau aku mati kau mau kirim Al-Fatihah kan? Yakin kan? Ini banyak suami-suami ini takut cerita mati. Ibu pun gitu juga. Kalau suaminya cerita mati, nanti kalau papa mati gimana? Jangan mati. Padahal kita semua ini akan mati. Jangan pernah takut cerita mati. Saya pesankan ke keluarga saya di rumah. Kalau aku berangkat, ini jihad fisabilillah. Kalau nanti aku mati di daerah Jabodetabek, nanti kuburku di dekat keluarga Ustadz Qurtubi. Biar supaya pengurus Masjid Ar-Rahmah nggak susah mencari pemakaman. Nanti kalau aku mati di daerah Sumatera Utara, maka kuburkanlah aku di dekat makam almarhumah emakku. Kalau aku meninggal di Papua, tak usah kalian bawa jenazahku ke Riau. Karena tiket pesawat jenazah lebih mahal daripada orang hidup. Itu mesti dijelaskan itu. Anak-anakku ini mesti sekolah agama, tamat pesantren. Habis pesantren terserah dia mau kemana. Kalau dia mau ikut jejakku ke Mesir, ke Maroko, ke Sudan, silakan. Tapi kalau dia tak mau sekolah agama, jangan kalian paksa. Yang penting basicnya agama. Jangan lupa jamaah kirimkan aku Al-Fatihah. Kalau tak kirim pun tak apa-apa. Kalau kalian mimpi berjumpa aku, mengancam-ancam dalam mimpi, itu bukan aku, itu setan. Jelaskan semua secara detail. Ini banyak orang takut bercerita harta,
Ketika dia mati, harta ini menjadi musibah besar. Dalam Islam sudah dijelaskan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak kamu dapat 1/4. Harta ibu ada 2 miliar. Amin. Ninggal. Bapak dapat 1 M kalau enggak ada anak. Kalau ada anak, bapak dapat 1/4. Berapa, Pak? Alah, pura-pura lupa. Bapak dapat 500 juta kalau ada anak. Yang 1,5 M dibagi kepada ahli waris anak-anak. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Lalu yang ibu bawa mati yang mana? Yang dibawa mati itulah yang masuk dalam kantong yang 2000 perak tadi. Itulah yang bawa mati. Tanya sama malaikat. Hai Abu Bakar Siddiq. Ya, kau mati bawa apa? Abu Bakar Siddiq mati membawa emas 1 bongkah waktu dia hijrah bersama Rasulullah SAW. Kemungkinan besar 1 bongkahnya itu sekilo. 1 gram emas sekarang harganya 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali sekilo 1 miliar. 1 kilo itu kan 1000 gram kali 1 juta. 1 miliar dibawanya menghadap Allah. Hai Utsman bin Affan, berapa yang kau bawa? Bermiliar-miliar. Tiba-tiba ada 1 orang Tangerang. Tangerang ini. Rempoa. Ya Allah, masukkan aku ke surga bersama Abu Bakar dan Utsman. Kau berapa? Kata malaikat. 2000. Maksud Allah masuk surga 2000 perak. Malaikat, kau letakkan ini dekat WC sana. 2000 perak kan WC. WC pun udah naik 3000 sekarang. Sesuai dengan harga solar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuman mau mengajak kita berpikir bahwa hidup ini singkat, paling lama 63 tahun. Itu pun kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya yang lebih muda dari saya, yang lebih sehat dari saya, yang lebih ganteng dari saya, sudah banyak yang meninggalkan saya, meninggal dunia. Saya belum mati, kenapa? Karena doa jamaah Masjid Ar-Rahmah. Mereka berdoa, apalagi Pak Ketua yang katanya menonton YouTube saya dari awal sampai akhir. Ya Allah, sampaikan Ustadz Somad itu ke Masjid Ar-Rahmah. Setelah dia sampai ke masjid kami, matikanlah dia. Habis mati menghadap Allah SWT. Jadi kalau kita bangun masjid ini megah, nanti ada MDA-nya, tempat anak-anak ngaji baca Quran. Imam hafal Quran ini nanti mengajarkan anak-anak menghafal Quran. Anak-anak pulang sekolah sore, maka di sini dia nyetor hafalan dari maghrib ke isya. Maka insya Allah mengalirlah pahalanya ke makam Ustadz Abdul Somad. Lihatlah tulusnya hati jamaah ini. Padahal saya bilang mengalirnya ke makam saya. Nggak ada saya bilang ke makam dia. Amin katanya. Padahal ke makam dia belum tentu. Tapi karena hatinya tulus mengaminkan, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Kau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Masjid Ar-Rahmah mesti tetap tegak berdiri, gagah, kokoh, cantik, indah, modern. Supaya anak-anak kita di masa akan datang tidak meninggalkan Islam. Mau Bapak Ibu Masjid Ar-Rahmah ini jadi mall? Bisa saja terjadi. Kong kali kong mereka karena tidak dididik agama, dirusaknya surat akad. Yang dulu wakaf dirubahnya jadi hibah. Kalau wakaf tidak bisa, tapi kalau dirubahnya jadi hibah, didatanginya orang yang mewakafkan tanah ini, lalu dia pun berbisik,
dirubah. Tanah ini jadi hibah. Kalau hibah bisa berubah. Akhirnya mereka kong kali kong. Dihibahkan, dijual tanah ini. Berdiri mall. Mau apa kita? Tidak ditanamkan akidah. Di mana ditanamkan akidah? Di dalam masjid. Saya bangga di Masjid Ar-Rahmah ini. Walaupun tadi kata Pak Ketua Masjid, katanya yang hadir tua-tua. Buktinya anak muda banyak. Mana anak muda kok? Anak-anak muda hadir. Anak muda kalau dia mau ke masjid, maka itu insya Allah selamatlah dunia akhirat insya Allah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 6 kurang 15. Berarti saya sudah menyampaikan 55 menit. Sisanya kita baca ini. Nanti selesai saya baca ini kita baca doa. Habis baca doa kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Dapat pahala haji dan umroh. Sholat subuh berjamaah. Duduk berzikir mengingat Allah. Sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Begitu semua bapak ibu sholat sunat isyraq. Saat itulah saya pulang. Karena itu saat yang aman untuk pulang. Terkait infak sodakoh yang paling afdol, apakah mendahului orang-orang penghafal Quran? Apa maksud pertanyaan ini? Terkait infak sodakoh yang paling afdol itu, apakah mendahului untuk orang-orang penghafal Quran atau yang lain Pak Ustadz? Untuk penghafal Quran sekian persen. Untuk pembangunan masjid sekian. Jadi semua dapat. Jangan sampai hanya satu saja yang lain tak dapat. Ini saya yakin melihat pertanyaannya ini. Jamaah Rahmah ini punya uang cuman bingung mau dibuang kemana. Nah, jadi saya kasih tahu. Untuk masjid sekian. Untuk penghafal Quran sekian. Itu semua investasi. Karena kalau penghafal Quran itu ada, masjidnya bagus, siapa gurunya? Gurunya itu juga. Jadi Al-Azhar Kairo itu di atas tanah wakafnya dibangun rumah sakit Husain. Karena di depannya ada makam kepala Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW. Maka dibangun namanya rumah sakit Husain. Kawan saya ini suka makan cabai, tapi mengunyahnya malas. Bijinya menggumpal di dalam, jadi usus buntu. Pas mau diperiksa udah mau meletus usus buntu ini, udah mau meledak, udah erupsi udah. Macam Semeru. Jadi mesti digunting. Waktu itu krisis moneter, $1 20.000 zaman saya di Mesir. Sebelumnya cuma 2.500. Bulan Mei 98 jatuh Pak Harto, mau lambung 97 98 moneter krisis. Operasi 2.000 pon. Kata kawan saya, daripada operasi ini baguslah aku mati, kata dia. Daripada minta orang tua. Tunjukkan kartu mahasiswa. Mahasiswa Al-Azhar. Gratis langsung. Dari mana duitnya? Dari wakaf. Tanahnya tanah wakaf. Dibangun rumah sakit. Hasil keuntungan 90% untuk Al-Azhar. 90% untuk umat. 10% untuk pengelola. Itulah makna wakaf. Wakaf ini kalau dikelola dengan baik, maka tanah wakaf Masjid Ar-Rahmah ini dikelola dengan baik. Ada kliniknya, ada rumah sakitnya, ada mallnya. 90% untuk umat, 10% untuk pengelola. Adilnya ajaran agama Islam. Jadi mesti ada wakaf. Kita mesti buatkan nanti namanya khusus sertifikat wakaf untuk Masjid Ar-Rahmah insyaallah. Amin. Apakah boleh sholat qabliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh? Karena datangnya sudah iqamat. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka tidak ada salat. Idza uqimatis salah fala salata. Kalau sudah iqamat tidak boleh sholat sunat. Enggak boleh sholat sunat. Yang baru masuk Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batalkan. Lalu kemudian dia ikut sholat subuh. Qobliyah subuhnya kapan? Qobliyah subuhnya diqadha, diganti. Kapan menggantinya? Setelah sholat subuh. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Ini kasusnya sekali-sekali, bukan tiap hari. Saya tak mau gara-gara ini semua yang lambat. Habis sholat subuh qadha semua. Pas ditanya sholat apa kalian? Kata Ustadz Somad, aku juga yang kena lagi. Sekali-sekali supaya tidak menimbulkan fitnah, qadhanya di rumah. Yang tadi tidak qabliyah, pulang dari sini qadha di rumah. Di sini pun boleh juga. Habis sholat isyraq qadha. Yang kuat-kuat usollinya, usolli sunnatas subhi rakaat ini qadhaan. Oh, kau terlambat ya kata kau. Menurut agama Islam, untuk lebih baik setengah dari harta kita atau seperempat harta kita baiknya Pak Ustadz. Untuk sedekah itu setengah atau seperempat. Hebatnya jamaah Ar-Rahmah nih. Mau ngasih setengah. Saya sudah banyak ceramah. Baru di Masjid Ar-Rahmah ini lah orang mau ngasih setengah. Luar biasa Masjid Ar-Rahmah. Nampaknya sebentar lagi selesai masjid ini. Nabi ketika haji wada, ketika pembebasan kota Makkah, sampai di Makkah menjenguk jamaah sakit. Sakit dia sudah. Lalu anaknya cuma satu perempuan. Menantunya kaya. Kata dia, ya Rasulullah ambil semua hartaku ini. Kata Nabi, enggak. Itu dalil tidak boleh memberikan semua harta. Kalau engkau tidak mau semua asyatru, ambil setengah ya Rasulullah. Kata Nabi enggak, setengah pun tidak boleh. Kalau gitu as-sulusu, sepertiga, ambil sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi as-sulusu katsir. Anta da'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun lebih baik. Min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan anak keturunanmu miskin susah, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Bapak enggak boleh ngasih semua hartanya untuk Masjid Ar-Rahmah, lalu anaknya jadi fakir miskin, enggak boleh. Makanya wasiat yang paling tinggi hanya boleh sepertiga. Lebih dari sepertiga wasiatnya batal. Misal ada jamaah Ar-Rahmah sulit wasiat. Kalau aku mati, aku serahkan semua hartaku untuk Ar-Rahmah, supaya anakku yang nakal ini jadi pengemis aja. Boleh. Maka Masjid Ar-Rahmah tetap dapat sepertiga. Yang 2/3 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Begitulah adilnya ajaran Islam. Izin tanya Ustadz, saya seorang mahasiswa dan santri yang masih menghafal Quran, mohon doanya jadi gini Ustadz, panjang ceritanya nih. Saya tiba-tiba ada rasa suka sama akhwat. Alhamdulillah. Daripada kau suka sama ikhwan. Lagi tren sekarang. LGBT, laknatullah alaihim ajmain. Tapi saya masih mau belajar. Dan belum mampu ke jenjang pernikahan. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kata Nabi, faman lam yastati, yang belum sanggup nikah, fa'alaihi bisawum, banyak-banyak puasa sunat. Kalau perlu tiap hari puasa, bagus, irit belanja, nabung untuk nikah. Kalau puasa tidak masuk asupan gizi ke badan, maka tekanan libido seksual menurun. Teman kamu nanti nunjuk, guys ada cewek cantik, mana aku nggak kelihatan lagi. Gila. Itu yang baju hijau. Oh, kelihatannya kayak semangka gitu. Mengungkapkan perasaan ini atau gimana Pak Ustadz? Kau baru semester 1 udah mau mengungkapkan perasaan. Selesaikan dulu kuliah. Selesaikan kuliah S1. Habis itu nanti kerja. Setelah itu baru kau menikah. Sementara itu nabung. Sementara itu kerja. Tapi nanti kalau saya udah ketuaan, apa masih ada orang yang mau sama saya Pak Ustadz? Saya ini udah tua nih kan.
Udah tua nih udah. Udah 45 tahun, kurus, hitam dan tidak ganteng. Tapi cobalah kalian baca komen-komen di YouTube sama di Instagram sama di TikTok itu. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Nah, sedang aku aja yang udah tua, udah lisut, udah kering nih masih banyak orang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Jadi yang penting fokus aja kalian belajar, belajar, belajar. Saya kasih tahu, saya 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran, 2 tahun di Maroko nggak pernah pacaran. Kenapa orang tak mau? Karena perempuan itu mau jalan sama kau kalau kau punya duit. Kalau kau punya duit tak ada perempuan mau. Kalau ada perempuan mau kau tak punya duit, itu perempuan bodoh. Betul tak Bu? Jelas. Saya minta pendapat, pandangan dan solusi dari Ustadz. Udah jelas tuh, jelas solusinya tadi. Jelas, serius saja belajar. Mana yang lebih diutamakan, hak dulu atau kewajiban? Ibu sama bapak ini punya, bapak terhadap ibu ada kewajiban. Kewajiban bapak kasih ibu makan. Ibu udah makan? Kenapa kalian tak kasih makan? Yang kedua, kasih mereka pakaian. Nampaknya pakaian ibu sudah bagus. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Yang